Ini menceritakan kisah tentang seorang pemuda bernama Aruna, seorang pelaut pemberani yang tanpa sengaja terjerat dalam takdir besar yang telah lama diramalkan oleh para leluhur. Ketika sebuah badai dahsyat menghancurkan kapalnya dan membawanya ke Pulau Kabut, ia bertemu dengan seorang penjaga tua yang menyimpan rahasia tentang ilmu air abadi, sebuah kekuatan kuno yang hanya dapat diwariskan kepada mereka yang benar-benar memahami keseimbangan lautan. Demi mendapatkan ilmu tersebut, Aruna harus melewati serangkaian ujian berat, mulai dari menghadapi makhluk-makhluk mistis hingga bertarung melawan bayangan dirinya sendiri di dalam gua lautan. Setelah berhasil menguasai kekuatan air dan memperoleh pedang bercahaya, ia kembali ke perairan luas hanya untuk menemukan ancaman baru yang lebih besar. Mari kita lanjut ke cerita lengkapnya. Pada suatu malam yang sunyi, di sebuah desa nelayan yang terletak di tepi laut, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi legenda. Orang tuanya adalah pasangan petani yang hidup sederhana, namun mereka memiliki kepercayaan bahwa anak mereka akan membawa perubahan besar dalam dunia yang penuh misteri dan keajaiban. Sang anak, yang diberi nama Aruna, sejak kecil menunjukkan kemampuan luar biasa yang tak dimiliki oleh anak-anak sebayanya. Ia selalu merasa memiliki ikatan kuat dengan lautan, dan tampaknya, laut pun meresponnya dengan cara yang tak terduga. Semasa kecil, Aruna sering terlihat berbicara sendiri, seolah-olah berbincang dengan ombak yang datang dan pergi. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai anak yang aneh, beberapa orang tua di desa tersebut merasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Pada usia 7 tahun, Aruna telah mampu berlayar seorang diri di atas perahu kecil, menjelajahi teluk-teluk yang penuh misteri. Ia seperti memiliki keahlian yang terpendam, yang membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Namun, kekuatan yang dimiliki Aruna tidak hanya terletak pada kemahirannya di laut. Ia juga memiliki kemampuan fisik yang luar biasa. Pada usia 10 tahun, Aruna berhasil mengalahkan seorang pendekar tua yang mencoba mengujinya dengan berbagai teknik bertarung. Kemenangan tersebut bukan hanya karena fisik yang kuat, tetapi juga karena kecerdikannya dalam membaca gerakan lawan, seperti ombak yang datang dengan kecepatan dan pola yang selalu berubah. Saat memasuki masa remaja, Aruna mulai merasakan panggilan yang lebih besar. Laut tidak lagi hanya tempat bermain, tetapi sebuah dunia yang penuh tantangan dan misteri yang harus dijelajahi. Aruna merasa bahwa takdirnya terhubung dengan laut, dan hanya dengan menaklukkan segala rintangan di lautanlah, ia akan menemukan tujuan hidup yang sejati. Meskipun desanya aman, Aruna mulai merasakan dorongan untuk meninggalkan rumah dan berkelana lebih jauh, menantang batasan dunia yang ada. Ia mempersiapkan diri untuk perjalanan yang panjang, menimba ilmu dari para nelayan tua, pendekar laut, dan semua yang memiliki pengetahuan tentang dunia luas yang terbentang di depannya. Banyak yang meragukan kemampuan Aruna, namun ia tak pernah ragu akan dirinya sendiri. Perjalanan ini adalah takdirnya, dan ia tak akan mundur. Pada malam sebelum keberangkatannya, Aruna berdoa di tepi laut. Ia memohon kepada lautan untuk membimbing langkahnya dan memberikan kekuatan dalam setiap ujian yang akan datang. Dalam heningnya doa itu, angin laut berhembus lembut, seolah memberikan restu. Dengan hati yang penuh tekad, Aruna menaiki perahu kecilnya dan meninggalkan desa yang telah membesarkannya. Bersamaan dengan itu, petir menyambar dari kejauhan, dan badai besar mulai mengamuk di lautan. Itu adalah tanda bahwa perjalanan Aruna tidak akan mudah. Laut akan menguji segala ketangguhan dan keberanian yang dimilikinya, namun dengan semangat yang membara, Aruna siap menghadapi segala tantangan yang datang. Perjalanan Aruna dimulai dengan semangat yang berkobar, namun begitu ia melangkah lebih jauh ke tengah laut, badai besar yang tiba-tiba datang menyambutnya. Ombak yang tinggi seperti gunung mengadang jalannya, sementara angin kencang berhembus memutar perahunya. Aruna tahu bahwa ini adalah ujian pertama dari banyak ujian yang akan ia hadapi. Namun, ia tidak gentar. Dengan cekatan, ia memegang kemudi perahunya dan berusaha mengarahkan kapal kecil itu melewati ombak yang ganas. Di tengah badai, Aruna merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Laut bukan sekadar alam semesta yang penuh dengan air dan angin, tetapi juga penuh dengan kekuatan yang tak terduga. Aruna memusatkan seluruh perhatiannya untuk bertahan hidup, mengingat setiap pelajaran yang diajarkan oleh para nelayan tua di desanya. Ia menavigasi perahu dengan cermat, menghitung gelombang dan angin, seolah-olah ia bisa merasakan gerakan alam itu dalam tubuhnya. Akhirnya, setelah berjam-jam bergelut dengan badai, Aruna berhasil menenangkan perahunya dan menemukan celah di antara gelombang. Laut mulai mereda,
dan angin pun berangsur-angsur menenangkan dirinya. Namun, Aruna tahu bahwa badai itu hanyalah permulaan. Ia kini menyadari bahwa lautan yang luas ini bukan hanya tempat yang menakjubkan, tetapi juga penuh dengan bahaya yang siap menelan siapapun yang tidak waspada. Saat ia melanjutkan perjalanannya, Aruna melihat sebuah pulau kecil yang tampaknya tidak terjamah oleh peradaban. Penasaran, ia berlabuh di sana dan segera menyadari bahwa pulau itu menyimpan rahasia besar. Di dalam hutan lebat, ia menemukan reruntuhan kuno yang dipenuhi ukiran-ukiran misterius yang menggambarkan seorang pahlawan laut yang pernah menguasai lautan tersebut. Namun, ukiran itu juga memperingatkan bahwa siapapun yang mencoba menaklukkan laut akan dihadapkan pada kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Dengan tekad yang semakin kuat, Aruna melanjutkan perjalanannya, membawa pesan dari masa lalu yang menyatakan bahwa keberanian dan kebijaksanaan akan menjadi kunci untuk mengatasi segala tantangan yang ada. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk belajar dari setiap pengalaman yang ia temui dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun, ujian berikutnya datang dengan cepat. Saat Aruna kembali ke perahunya, ia dikejutkan oleh sekumpulan bajak laut yang datang dengan kapal besar. Bajak laut itu tampaknya telah menunggu kedatangannya, dan mereka langsung menyerbu perahunya. Aruna, yang telah mempersiapkan dirinya dengan berbagai teknik bertarung, siap menghadapi musuh-musuhnya. Di tengah serangan yang begitu brutal, ia menunjukkan kemampuan bertarung yang luar biasa, mengalahkan para bajak laut satu persatu dengan gerakan yang gesit dan presisi. Pada akhirnya, Aruna berhasil mengalahkan bajak laut itu dan melanjutkan perjalanannya. Meski terluka, semangatnya tidak pernah padam. Setiap tantangan yang ia hadapi hanya semakin menguatkan tekadnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Laut, dengan segala ujian dan bahaya yang ditawarkan, telah mengajarkan Aruna banyak hal. Ia kini tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan rintangan, tetapi ia tidak akan berhenti. Di tengah perjalanannya, Aruna merasa bahwa ia membutuhkan lebih banyak pengetahuan untuk bisa bertahan hidup dan menguasai lautan yang penuh dengan misteri ini. Dalam pencariannya, ia mendengar kabar tentang seorang guru tua yang dikenal sebagai Guru Laut. Seorang pendekar yang memiliki pengetahuan mendalam tentang semua hal yang berkaitan dengan laut, dari arus sampai makhluk-makhluk misterius yang hidup di kedalaman. Aruna, yang merasa bahwa takdirnya terhubung dengan guru ini, memutuskan untuk mencari dan mempelajari ilmu-ilmu yang dimilikinya. Setelah berhari-hari mengarungi lautan yang penuh tantangan, Aruna akhirnya menemukan sebuah pulau terpencil yang terletak jauh di luar jalur pelayaran biasa. Di sana, ia bertemu dengan Guru Laut, seorang pria tua yang wajahnya dipenuhi kerut dan matanya memancarkan kebijaksanaan yang luar biasa. Guru Laut ini telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menjelajahi laut dan mempelajari rahasia-rahasia alam yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Dengan sabar, Guru Laut mengajari Aruna tentang arus laut yang tak terlihat, cara membaca cuaca, dan cara berkomunikasi dengan makhluk-makhluk laut. Namun, yang paling penting, Guru Laut mengajarkan Aruna tentang filosofi hidup yang berhubungan dengan laut, bahwa lautan mengajarkan kita untuk menerima perubahan, untuk tidak takut terhadap ketidakpastian, dan untuk selalu beradaptasi dengan setiap gelombang yang datang. Di bawah bimbingan Guru Laut, Aruna belajar tentang kekuatan batin dan bagaimana mengendalikan dirinya saat menghadapi cobaan. Guru Laut mengajarkan Aruna untuk memahami bahwa dalam setiap pertempuran, baik dengan musuh maupun dengan alam, kemenangan sejati terletak pada ketenangan hati. Laut, dengan segala kekuatannya, tidak dapat dikendalikan dengan kekerasan, tetapi harus dipahami dan dihormati. Namun, di balik semua ilmu yang diperoleh, Aruna juga menyadari bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih banyak hal yang harus ia pelajari, dan tantangan yang lebih besar masih menunggunya di depan. Guru Laut mengingatkan Aruna bahwa setiap langkah yang diambilnya akan membawa konsekuensi, dan hanya dengan kebijaksanaan dan keberanian ia akan dapat mengatasi apapun yang menghadang. Aruna tahu bahwa untuk memahami lebih dalam tentang lautan, ia harus menjelajahi bagian-bagian yang belum terjamah oleh banyak orang. Dengan bekal ilmu dari Guru Laut, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju Laut Dalam, sebuah wilayah yang dikenal penuh dengan bahaya, baik dari alam maupun makhluk-makhluk yang hidup di sana. Tidak banyak orang yang berani menyeberang ke wilayah tersebut, karena banyak yang percaya bahwa ada kekuatan misterius yang menjaga kedalaman laut. Namun, Aruna merasa bahwa itulah tantangan yang harus dihadapinya. Ia mempersiapkan perahunya, mengisi persediaan, dan berlayar ke laut dalam dengan tekad yang bulat. Ketika ia semakin jauh masuk laut,
ia merasakan perubahan yang sangat signifikan. Gelombang semakin tinggi, dan angin semakin kencang. Tapi yang lebih mencolok adalah kedalaman yang terasa semakin mencekam. Seolah-olah, lautan itu memiliki jiwa dan ia sedang dihadapkan pada ujian yang lebih besar dari sebelumnya. Di tengah perjalanan, Aruna bertemu dengan sebuah kapal yang terdampar, dan di sana ia menemukan seorang nelayan tua yang selamat dari kecelakaan kapal. Nelayan itu bercerita tentang makhluk-makhluk raksasa yang hidup di laut dalam, serta legenda tentang kekuatan tak terhingga yang menguasai wilayah tersebut. Nelayan itu memperingatkan Aruna untuk berhati-hati dan segera meninggalkan tempat itu. Namun Aruna, yang sudah berada jauh di dalam, tidak berniat untuk mundur. Aruna melanjutkan perjalanannya, menavigasi perahunya dengan hati-hati, mengetahui bahwa bahaya di laut dalam bisa datang kapan saja. Namun, ia juga merasa adanya kedamaian yang luar biasa, seperti ada sesuatu yang menjaga jalannya. Ketika ia menyelam ke dalam laut untuk mencari lebih banyak jawaban, ia bertemu dengan makhluk-makhluk laut yang sangat besar dan sangat bijaksana, yang memberinya pengajaran tentang kekuatan laut yang sesungguhnya. Dengan bantuan makhluk-makhluk ini, Aruna belajar untuk lebih menghormati lautan dan memahami hubungan yang lebih dalam antara dirinya dan alam semesta. Ia menyadari bahwa lautan bukanlah tempat yang harus ditaklukkan, melainkan tempat yang harus dihargai dan dipahami dengan hati yang murni. Aruna kembali ke perahunya dengan hati yang lebih penuh dengan pengetahuan dan wawasan baru. Namun, saat Aruna berlayar meninggalkan laut dalam, sebuah badai besar mendatanginya, seolah-olah lautan ingin menguji apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Dengan segala kekuatan yang telah ia pelajari, Aruna berusaha bertahan dan akhirnya berhasil mengalahkan badai tersebut, membuktikan bahwa ia kini telah siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di depan. Setelah berhasil melewati laut dalam dan menghadapi badai yang ganas, Aruna melanjutkan pelayarannya ke arah timur, mengikuti cerita dari nelayan tua yang ia temui di kapal terdampar. Sang nelayan pernah menyebutkan sebuah tempat yang jarang dikunjungi manusia, sebuah pulau yang selalu diselimuti kabut tebal dan menyimpan rahasia besar. Pulau itu dikenal sebagai Pulau Kabut, sebuah tempat yang dikelilingi legenda tentang kekuatan mistis dan makhluk-makhluk yang tidak berasal dari dunia manusia. Penasaran dengan kebenaran cerita tersebut, Aruna memutuskan untuk mencari dan menjelajahi pulau itu. Selama berhari-hari, Aruna mengarungi laut dengan penuh kewaspadaan. Ia tidak tahu pasti letak Pulau Kabut, tetapi ia percaya bahwa lautan akan memberikan petunjuk bagi mereka yang benar-benar ingin menemukan sesuatu. Ombak yang beriak tenang dan langit yang mulai berwarna keperakan seolah menjadi pertanda bahwa ia semakin dekat. Hingga suatu pagi, tanpa peringatan, kabut tebal menyelimuti seluruh pandangan, membuat segala sesuatu di sekitarnya tampak samar dan tak menentu. Aruna merasakan aura aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sesuatu yang bukan berasal dari dunia biasa. Ketika perahunya perlahan menembus kabut, ia melihat siluet sebuah pulau dengan pepohonan besar yang menjulang tinggi. Pulau itu tampak seperti tempat yang tidak pernah tersentuh peradaban manusia, penuh dengan kesunyian yang menyesakan. Aruna berlabuh di tepi pantai yang sunyi. Pasirnya berwarna kelabu, dan udara di sekitarnya terasa lebih berat dari biasanya. Tanpa ragu, ia melangkahkan kaki ke dalam hutan yang lebat, mengikuti instingnya yang mengatakan bahwa di tempat inilah ia akan menemukan sesuatu yang penting bagi perjalanannya. Saat berjalan lebih dalam, Aruna mulai mendengar bisikan-bisikan halus, seolah ada suara-suara yang berbicara kepadanya dari balik pepohonan. Ia tahu bahwa ini bukan suara manusia biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar gema di hutan. Ia terus melangkah dengan hati-hati, matanya mengamati sekeliling, tangannya selalu siaga untuk bertahan jika bahaya datang. Tiba-tiba, di tengah kerapatan pepohonan, ia menemukan sebuah gerbang batu raksasa yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno. Ukiran tersebut menggambarkan seorang pendekar laut yang berdiri di atas ombak, melawan sosok-sosok bayangan yang keluar dari laut. Aruna merasa ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini, seolah-olah gerbang batu itu bukan sekadar benda mati, tetapi memiliki energi yang menghubungkannya dengan masa lalu. Ia mencoba menyentuh permukaan batu itu, dan seketika, sebuah kilatan cahaya menyelimutinya. Dalam sekejap, ia merasakan pikirannya terbawa ke dalam penglihatan yang aneh. Ia melihat seorang pendekar berperahu di tengah badai, melawan makhluk-makhluk hitam yang muncul dari laut. Pendekar itu menggunakan pedang bercahaya yang tampak seperti terbuat dari air, tetapi memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Saat penglihatan itu berakhir, Aruna tersentak dan jatuh terduduk.
Ia menyadari bahwa legenda tentang Pulau Kabut bukan sekadar cerita belaka. Ada kekuatan kuno yang tersembunyi di tempat ini, dan sepertinya ia telah dipilih untuk menemukan kebenaran di balik semua misteri yang ada. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Aruna segera berbalik, bersiap menghadapi apapun yang mungkin datang. Dari dalam kabut, muncul sosok seorang lelaki tua berjubah biru. Matanya menatap Aruna dengan tajam, seolah telah menunggunya sejak lama. Lelaki tua itu memperkenalkan dirinya sebagai sang penjaga pulau. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia mengatakan bahwa Pulau Kabut bukanlah tempat yang bisa dikunjungi oleh sembarang orang. Hanya mereka yang memiliki takdir besar yang dapat menemukan pulau ini, dan Aruna adalah salah satu dari sedikit orang yang dipilih oleh lautan untuk datang ke sini. Sang penjaga pulau mengajak Aruna ke dalam kuil kuno yang tersembunyi di balik rimbunan pepohonan. Di dalam kuil itu, rahasia tentang pendekar laut yang pernah menguasai dunia akan terungkap. Di dalam kuil yang megah dan penuh ukiran kuno, Aruna berdiri di hadapan sang penjaga pulau, seorang lelaki tua yang telah menjaga tempat ini selama ratusan tahun. Lelaki itu berbicara dengan suara penuh kebijaksanaan, mengatakan bahwa ia telah menunggu seseorang seperti Aruna selama bertahun-tahun. Dengan penuh rasa ingin tahu, Aruna mendengarkan kisah tentang pendekar laut legendaris yang dahulu pernah melindungi dunia dari kegelapan. Pendekar itu dikenal sebagai sang penguasa ombak, seorang pejuang yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan air dan bertarung dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Sang penjaga pulau menjelaskan bahwa ilmu sang penguasa ombak adalah ilmu tertinggi yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang memiliki hubungan sejati dengan lautan. Ilmu ini disebut ilmu air abadi, sebuah teknik yang memungkinkan penggunanya mengendalikan air dalam berbagai bentuk, menjadikannya senjata sekaligus perisai dalam pertempuran. Namun, untuk mempelajari ilmu ini, seseorang harus memiliki jiwa yang murni dan tekad yang kuat, karena kekuatan ini bukan hanya sekadar keahlian bertarung, tetapi juga bagian dari keseimbangan alam. Aruna, yang selama ini merasa terhubung dengan lautan, merasa bahwa ini adalah bagian dari takdirnya. Ia meminta sang penjaga pulau untuk mengajarinya ilmu air abadi. Lelaki tua itu mengangguk, tetapi memperingatkan bahwa perjalanan untuk menguasai ilmu ini tidak akan mudah. Aruna harus melalui serangkaian ujian berat yang akan menguji tidak hanya kekuatan fisiknya, tetapi juga ketahanan batin dan kemurnian hatinya. Jika ia gagal, maka ia akan selamanya terjebak di Pulau Kabut, kehilangan dirinya di antara bayangan masa lalu. Ujian pertama dimulai dengan meditasi di tepi sebuah mata air suci. Aruna harus memahami esensi dari air, bagaimana ia mengalir, bagaimana ia menyesuaikan diri dengan segala bentuk, dan bagaimana ia mampu menghancurkan sekaligus menyembuhkan. Hari demi hari, Aruna duduk dalam keheningan, merasakan denyut kehidupan di dalam air. Ia mulai memahami bahwa air bukan sekadar elemen, tetapi bagian dari energi yang mengalir di seluruh alam semesta. Ia juga menyadari bahwa untuk mengendalikan air, seseorang harus terlebih dahulu mengendalikan dirinya sendiri. Ujian berikutnya adalah menghadapi ilusi yang diciptakan oleh air. Aruna dibawa ke sebuah danau yang dalam, di mana ia melihat bayangan-bayangannya sendiri muncul di permukaan air. Namun, bayangan-bayangannya itu bukan sekadar refleksi, melainkan wujud dari ketakutan dan keraguannya sendiri. Ia harus melawan mereka, menghadapi setiap keraguan yang ada di dalam dirinya. Jika ia gagal, maka ia akan tenggelam dalam ilusi selamanya. Aruna bertarung dengan dirinya sendiri, melawan ketakutan yang selama ini tersembunyi dalam jiwanya. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang mengalahkan musuh di luar, tetapi mengalahkan kelemahan yang ada di dalam diri sendiri. Dengan tekad yang semakin kuat, ia akhirnya berhasil melewati ujian itu dan keluar dari ilusi dengan hati yang lebih teguh. Sang penjaga pulau tersenyum melihat pencapaian Aruna. Ia tahu bahwa pemuda ini memiliki potensi besar untuk menjadi pendekar laut yang sesungguhnya. Namun, perjalanan Aruna masih panjang. Masih ada satu ujian terakhir yang harus ia lewati sebelum ia benar-benar menguasai ilmu air abadi. Ujian ini akan menjadi pertarungan antara hidup dan mati. Malam itu, sang penjaga pulau membawa Aruna menuju sebuah tebing curam yang menghadap lautan luas. Di bawahnya, gulungan ombak menghantam karang dengan keras, menciptakan suara gemuruh yang menggema ke seluruh penjuru pulau. Sang penjaga menunjuk ke arah sebuah gua yang hanya dapat diakses ketika air surut. Gua itu dikenal sebagai Gua Lautan,
tempat di mana para pendekar dahulu diuji untuk menentukan apakah mereka layak menguasai ilmu air abadi atau tidak. Aruna harus masuk ke dalam gua itu dan menghadapi ujian terakhirnya. Ujian yang tidak hanya menguji fisiknya, tetapi juga tekad dan jiwanya. Saat air mulai surut, Aruna turun dari tebing dan memasuki gua tersebut. Begitu ia melangkah ke dalam, suasana berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin, dan suara gemuruh ombak terdengar seperti bisikan-bisikan halus yang berbicara kepadanya. Langkahnya menggema di sepanjang dinding batu basah, dan sesekali, ia melihat kilatan cahaya biru yang seperti berlari di sepanjang dinding gua. Ia sadar bahwa ini bukan tempat biasa. Gua ini memiliki energi mistis yang kuat, dan ia harus berhati-hati dalam setiap langkahnya. Semakin dalam ia berjalan, semakin kuat perasaan aneh yang menyelimutinya. Air mulai naik perlahan, menutupi jalur yang tadi ia lalui. Aruna tahu bahwa waktu yang dimilikinya sangat terbatas. Jika ia tidak segera menemukan inti ujian ini, ia akan terjebak selamanya di dalam gua yang semakin dipenuhi air. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa kecil, seperti suara anak-anak yang bermain di kejauhan. Namun, saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan dan suara tetesan air yang jatuh dari stalaktit di langit-langit gua. Tepat di tengah gua, ia menemukan sebuah batu besar berbentuk seperti meja altar. Di atasnya terdapat pedang yang tampak seperti terbuat dari air yang membeku, berkilauan di bawah cahaya redup yang masuk melalui celah-celah gua. Namun, saat ia mendekat untuk menyentuhnya, sosok bayangan hitam tiba-tiba muncul dari dalam air. Sosok itu berbentuk seperti dirinya sendiri, tetapi dengan mata yang bersinar merah dan ekspresi yang penuh kebencian. Aruna segera mengerti bahwa ini adalah ujian terakhir. Ia harus menghadapi bayangan dirinya sendiri, perwujudan dari semua keraguan, kemarahan, dan ketakutan yang masih ada dalam jiwanya. Pertarungan pun dimulai. Bayangan itu bergerak secepat kilat, menyerang Aruna dengan serangan yang identik dengan gaya bertarungnya sendiri. Setiap serangan yang ia lancarkan, bayangan itu dapat menandinginya dengan mudah. Aruna mulai merasa bahwa ia sedang bertarung melawan refleksi sempurna dari dirinya sendiri. Jika ia tidak menemukan cara untuk mengatasi lawannya, ia akan kalah. Ia mencoba mengingat semua pelajaran yang diberikan oleh sang penjaga pulau. Kunci dari ilmu air abadi bukanlah kekuatan fisik semata, tetapi pemahaman tentang keseimbangan. Air tidak pernah melawan secara langsung, tetapi mengikuti arus dan mengubah bentuknya sesuai dengan keadaan. Menyadari hal itu, Aruna mulai mengubah strateginya. Alih-alih melawan secara langsung, ia membiarkan serangan bayangan itu mengalir seperti ombak, menggunakan gerakan lembut untuk mengarahkan energi lawannya ke tempat yang ia inginkan. Perlahan tapi pasti, bayangan itu mulai kehilangan keseimbangannya. Dengan satu gerakan cepat, Aruna menghindari serangan terakhir dan menghantam lawannya dengan gelombang air yang ia kendalikan dari dalam gua. Bayangan itu menghilang dalam sekejap, menyatu kembali dengan air, meninggalkan pedang bercahaya yang kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Aruna mengambil pedang itu dengan penuh hormat. Saat tangannya menyentuh gagangnya, ia merasakan energi yang luar biasa mengalir ke seluruh tubuhnya. Cahaya biru dari pedang itu menyelimuti dirinya, seolah mengakui bahwa Aruna kini telah menjadi bagian dari warisan para pendekar laut terdahulu. Dengan hati penuh keyakinan, ia melangkah keluar dari gua, membawa serta kekuatan baru yang akan membantunya dalam perjalanannya selanjutnya. Setelah melewati ujian terakhirnya di gua lautan, Aruna kembali ke sang penjaga pulau dengan pedang bercahaya di tangannya. Sang lelaki tua itu tersenyum puas melihat bahwa Aruna telah berhasil menguasai ilmu air abadi. Namun, sebelum ia bisa beristirahat, sang penjaga pulau memperingatkan bahwa ada bahaya besar yang sedang mendekat. Dari timur, sebuah armada kapal hitam telah mulai bergerak, dipimpin oleh seorang panglima kejam bernama Braja Sang Penakluk Lautan. Ia adalah seorang tiran yang telah lama mencari kekuatan kuno untuk menguasai lautan. Aruna tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ia harus meninggalkan Pulau Kabut dan kembali ke perairan luas untuk menghadapi ancaman yang semakin mendekat. Dengan perahu kecilnya, ia berlayar kembali ke dunia luar, membawa serta kekuatan yang baru saja ia dapatkan. Namun, di tengah perjalanan, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Langit di atasnya menjadi lebih gelap, dan lautan yang biasanya tenang kini bergejolak seperti sedang marah. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Tak butuh waktu lama sebelum ia melihat armada kapal hitam di cakrawala.
Puluhan kapal besar berlayar dengan kecepatan tinggi, bendera hitam berkibar di atas tiang-tiang layar mereka. Dari atas kapal utama, seorang pria bertubuh besar berdiri dengan tatapan penuh kebencian. Itulah Braja sang penakluk lautan, pria yang telah menaklukkan banyak kerajaan pesisir dan kini berambisi menguasai seluruh lautan. Braja telah mendengar tentang keberadaan ilmu air abadi, dan ia tahu bahwa Aruna adalah orang yang memilikinya. Tanpa basa-basi, Braja memerintahkan pasukannya untuk menangkap Aruna. Puluhan perahu kecil dikerahkan untuk mengejar perahu Aruna, sementara panah-panah berapi ditembakkan ke arahnya. Aruna segera menggunakan kekuatan barunya untuk melindungi diri. Dengan pedang bercahayanya, ia mengayunkan satu tebasan ke laut, menciptakan ombak besar yang menenggelamkan beberapa kapal musuh. Namun, Braja bukanlah musuh biasa, ia juga memiliki kekuatan yang berasal dari kegelapan. Dari tangannya, Braja mengeluarkan pusaran air berwarna hitam yang menghancurkan ombak yang diciptakan Aruna. Ia tertawa dengan suara menggelegar, mengatakan bahwa kekuatan lautan kini berada dalam genggamannya. Aruna sadar bahwa pertarungan ini akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Jika ia gagal, maka lautan akan jatuh ke tangan Braja, dan semua yang ia perjuangkan akan sia-sia. Dengan hati penuh keberanian, Aruna mengangkat pedangnya. Pertempuran besar di tengah lautan telah dimulai. Angin bertiup kencang, membawa suara gemuruh lautan yang bergelora. Aruna berdiri tegak di atas perahunya, menghadapi armada kapal hitam yang dipimpin oleh Braja sang penakluk lautan. Ombak besar menghantam sisi kapal, seolah-olah lautan sendiri merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara kedua kekuatan besar ini. Braja, yang berdiri di atas kapal utamanya, mengangkat tangannya ke langit. Awan hitam berkumpul dengan cepat, membentuk pusaran gelap yang menciptakan badai besar di sekelilingnya. Aruna menggenggam pedang bercahaya yang kini telah menjadi bagian dari dirinya. Cahaya biru dari bilah pedang itu berkedip-kedip, seolah-olah memahami bahwa pertempuran yang akan terjadi bukanlah pertempuran biasa. Aruna tahu bahwa Braja telah menguasai kekuatan dari kegelapan, kekuatan yang berasal dari dalam lautan yang dalam dan berbahaya. Jika ia ingin menang, ia harus menggunakan ilmu air abadi dengan cara yang belum pernah ia coba sebelumnya. Serangan pertama datang dari Braja. Ia mengayunkan tangannya ke arah laut, dan seketika, gelombang hitam raksasa muncul dari kedalaman, membawa serta arus yang begitu kuat hingga mampu menenggelamkan kapal-kapal dalam sekali hantaman. Aruna tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dengan cepat, ia mengangkat pedangnya dan menghantamkan bilahnya ke permukaan air. Seketika, energi biru keluar dari pedangnya, menciptakan ombak penyeimbang yang menghantam gelombang hitam Braja. Dua kekuatan besar bertabrakan di tengah lautan, menciptakan ledakan air yang menyebar ke segala arah. Braja menyeringai melihat bahwa Aruna bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan. Ia lalu menghunus senjatanya sendiri, sebuah trisula hitam yang mengeluarkan asap kelam, seperti diambil dari jantung kegelapan itu sendiri. Dengan satu gerakan cepat, ia melemparkan trisula itu ke arah Aruna. Senjata itu melesat di udara, menciptakan lintasan berwarna ungu yang tampak seperti petir dari neraka. Aruna segera melompat ke udara, menghindari serangan itu dengan gesit. Namun, saat trisula itu menghantam air, gelombang kejut yang dihasilkannya cukup kuat untuk membuat perahu Aruna terombang-ambing dengan keras. Aruna tahu bahwa ia tidak bisa terus bertahan. Ia harus menyerang balik. Dengan cepat, ia mengumpulkan kekuatan dari lautan di sekelilingnya. Tangannya mengayunkan pedang bercahaya ke udara, menciptakan pusaran air yang berkilauan, lalu mengarahkannya ke armada kapal Braja. Ombak besar terbentuk dan bergerak dengan kecepatan tinggi, menggulung kapal-kapal musuh seperti raksasa yang menelan mangsanya. Beberapa kapal langsung tenggelam, sementara sisanya mulai goyah karena serangan bertubi-tubi. Namun, Braja tetap berdiri tegak. Ia hanya tersenyum dan mulai melafalkan mantra kuno. Suara serak dan mengancam bergema di seluruh perairan. Dari dalam laut, makhluk-makhluk gelap mulai muncul. Monster-monster berbentuk bayangan dengan mata merah menyala, bergerak dengan kecepatan luar biasa di atas air. Aruna menyadari bahwa pertarungan ini tidak hanya melibatkan dirinya dan Braja, tetapi juga kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat monster-monster itu mendekat, Aruna mengatur napasnya. Ia menutup matanya sejenak, merasakan aliran air di sekelilingnya, dan mengingat pelajaran yang ia dapatkan dari sang penjaga pulau.
Air bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang keseimbangan. Ia harus menjadi bagian dari lautan, bukan sekadar mengendalikannya. Dengan satu tarikan napas dalam, ia membuka matanya dan mengayunkan pedangnya sekali lagi. Kali ini, cahaya biru yang muncul jauh lebih terang, melingkupi seluruh tubuhnya dan mengubahnya menjadi bagian dari arus ombak yang melesat ke arah Braja. Pertempuran mencapai puncaknya saat Aruna dan Braja bertabrakan di udara. Dua kekuatan bertolak belakang yang kini mengadu takdir. Pedang bercahaya Aruna menghantam trisula hitam Braja, menciptakan percikan energi yang berkilauan di seluruh langit malam. Ombak semakin tinggi, langit semakin gelap, dan suara gemuruh terdengar lebih keras dari sebelumnya. Kedua pejuang itu sama-sama tidak ingin menyerah, tetapi hanya satu yang akan keluar sebagai pemenang. Braja mulai kehilangan keseimbangan. Meskipun kekuatan kegelapan telah membantunya menaklukkan banyak wilayah, ia tidak menyadari bahwa kegelapan tidak memiliki dasar yang kokoh. Ia telah terlalu lama mengandalkan kekuatan destruktif, tanpa memahami bagaimana mengendalikannya dengan keseimbangan. Aruna, di sisi lain, telah menyatu dengan lautan. Ia tidak hanya menggunakan air sebagai senjata, tetapi sebagai bagian dari dirinya. Dengan satu gerakan terakhir, Aruna mengayunkan pedangnya dengan penuh kekuatan. Cahaya biru keluar dari bilah pedang itu, membentuk gelombang raksasa yang berputar mengelilingi Braja dan seluruh armadanya. Ombak itu tidak menghancurkan, tetapi menarik semua kegelapan yang telah Braja sebarkan selama bertahun-tahun. Trisula hitamnya retak dan hancur dalam sekejap. Braja menjerit keras saat tubuhnya tersedot ke dalam pusaran air yang ia ciptakan sendiri, tenggelam ke dalam laut tanpa jejak. Saat Braja menghilang, langit yang tadinya gelap perlahan mulai cerah. Ombak yang tadinya mengamuk kini mulai tenang, dan angin laut berembus dengan lembut seolah-olah lautan itu sendiri merasakan beban berat yang telah terangkat. Kapal-kapal yang tersisa dari armada Braja mulai hanyut tanpa kendali, dan para prajurit yang tersisa hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat pemimpin mereka lenyap tanpa jejak. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah kepada lautan, membiarkan arus membawa mereka kembali ke daratan. Aruna berdiri di atas perahunya yang kini terombang-ambing di atas air yang tenang. Pedang bercahaya di tangannya masih bersinar lembut. Tetapi ia tahu bahwa perjalanannya telah mencapai titik akhir. Ia telah mengalahkan ancaman terbesar yang pernah dihadapi lautan. Tetapi lebih dari itu, ia telah memahami makna sejati dari menjadi seorang pendekar laut. Kekuatan bukanlah tentang menguasai orang lain, tetapi tentang menjaga keseimbangan dan kedamaian. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi bahaya yang mengancam, Aruna memutuskan untuk kembali ke Pulau Kabut. Ia ingin mengucapkan terima kasih kepada sang penjaga pulau yang telah membimbingnya dalam perjalanan ini. Saat ia tiba, ia disambut dengan senyuman penuh kebanggaan dari lelaki tua itu. "Kau telah menemukan takdirmu, Aruna," katanya dengan suara lembut. "Lautan kini telah memilihmu sebagai penjaganya." Dengan hati yang penuh kedamaian, Aruna memutuskan untuk menghabiskan hidupnya sebagai pelindung lautan. Ia tidak lagi hanya seorang petualang, tetapi seorang penjaga yang akan selalu memastikan bahwa lautan tetap damai dan bebas dari ancaman. Kisahnya akan terus diceritakan oleh para nelayan dan pelaut, sebagai legenda tentang pendekar laut yang mengalahkan kegelapan dan membawa cahaya kembali ke lautan.